Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa. Eh, Siap diberkati, amin. Saya masih ada di Surabaya, di apartemen Cosmopolis. Suasananya, untuk liburan luar biasa. Fasilitas kolam renang semi olimpik ada 3. Tidak ada yang berenang. Kalau kita berenang di sana ya seperti milik kita sendiri aja. Anggap aja ini semua milik saya. Ada amin. Siap diberkati. Dengan kepala kita berdoa. Kesempatan kau berikan kepada kami kembali Tuhan untuk kembali menikmati firman-Mu. Kami butuh firman-Mu menghadapi hari-hari kami. Kami butuh firman-Mu menuntut setiap kami. Lepas dari segala sesuatu berkati dengan luar biasa. Siapapun kami Tuhan, untuk semua dan kuasa darah-Mu, jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, sebagai hamba-Mu senantiasa berdoa untuk mereka. Pulihkan, lepaskan, bebaskan di dalam nama Yesus. Kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Mari buka bersama dengan saya firman Tuhan. Firman-Nya dari Lukas 15. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 13. Ini topik yang luar biasa, yang tidak habis-habisnya dan kaya berkat Allah luar biasa. Saudara sering mendengar ayat ini. Nah, kembali hari ini kita kembali diberkati. 15 ayat 11 sampai dengan 13. Yesus berkata lagi, maaf saudara, ada seorang punya 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saya terlalu percaya ini ayat sudah tidak asing lagi sama saudara. Banyak hamba Tuhan dan banyak kita diberkati dengan ayat ini. Saudara, coba kita merenungkan ayat ini kembali. Apa ada anak model seperti ini? Kalau yang saya bilang mah anak jodar gitu ya. Dalam arti kata, bapaknya masih hidup, dia minta warisan. Padahal kita tahu warisan itu hanya diberikan kalau orang tua sudah meninggal. Dia menuntut warisan, dia menuntut harta warisan selagi bapaknya meninggal. Ini benar-benar kan kita sebagai orang tua tuh rasanya sakitnya bukan main. Jadi dengan kata lain, anak itu tidak sayang sama orang tua, anak itu lebih sayang, lebih suka dengan harta daripada orang tua. Orang tua masih hidup, tapi di mata anak itu orang tuanya sudah mati, maka dia minta warisannya. Ini anak yang luar biasa. Apa ada anak yang model begini? Halo, saudara sendiri yang menjawab. Bisa ada, bisa tidak, atau banyak. Kedua, saya lagi merenungkan, lagi berkata, apa ada orang tua yang model seperti itu? Kenapa saya berkata, ini kok orang tua nggak punya wibawa ya? Tidak bisa berkata tidak bisa melarang, tidak bisa marah-marah, tidak bisa ngatur. Apa itu orang tua tidak tahu? Ini harta kalau tidak dipakai buat kerja modal usaha, kalau dipegang saja kita tahu akhirnya adalah habis. Apa orang tua itu tidak tahu ini anak-anak, ini anaknya bakal foya-foya, hamburkan uang, naik klub, perempuan, mabok, pergaulan modest. Apa bapak ini tidak tahu? Saya percaya naluri seorang ayah selalu melindungi. Naluri seorang ayah adalah untuk mendidik, membesarkan, dan membuat anak itu jadi orang yang kenal dan takut akan Tuhan. Tapi sekarang sepertinya dia tidak pernah komplain, dia tidak pernah melarang, dia tidak pernah marah di dalam ayat itu. Dikasih saja bagiannya, dikasih saja harta bendanya. Saudara, ini yang terjadi. Sebenarnya apa sih Tuhan kasih ilustrasi seperti ini untuk kita? Itu apa sih maksudnya? Maksud Tuhan seperti ini saudara. Kalau saudara tidak bisa dididik sama orang tua, saudara siap-siap dididik sama orang lain. Kalau saudara tidak siap dididik sama Tuhan,
siap-siap dididik sama dunia. Itu yang terjadi. Kalau saudara tidak lulus dalam didikan orang tua, jangan harap di dunia saudara bisa lulus. Didikan daripada orang tua tidak membawa kita kepada kehancuran. Didikan daripada orang tua memberikan bekal buat saudara dan saya untuk menghadapi dunia yang makin hari makin tidak baik ini. Tapi didikan daripada dunia, dia tidak peduli mau hancur, mau jatuh, mau mati. Mereka tidak peduli. Mereka cuma satu, ada duit, ada barang, ada tenaga, ada upah. Tanpa itu, tendang saja. Saudara, ini yang terjadi. Jadi judul khotbah saya pada saat kesempatan ini, saudara mau dididik sama siapa? Saudara mau dididik sama siapa? Jujur, didikan orang tua kalau kita tidak mengerti. Bayangkan saya juga waktu dulu mengalami hal yang sama, mengalami pikiran yang negatif kepada orang tua saya. Bayangkan, selesai daripada sekolah, istirahat makan siang, kemudian harus ngeles ini, ngeles itu, terus kegiatan ini, kegiatan itu sepertinya satu hari itu ada aja. Bukan hari ini saja, besok pun ada, besok lusanya pun ada. Sepertinya ini orang tua nyiksa banget gitu loh. Kita tuh iri, kita tuh kepingin melihat orang-orang yang di sana enak siang-siang, sore-sore main layangan, main gundu, main kasti, main segala macam permainan-permainan seperti itu. Kita tuh iri. Kita lagi belajar, kita dengar suara-suara yang melengking di sana, suara-suara yang bersukacita, ketawa, hahaha. Kita di sini sambil monyong, bersungut-sungut. Untuk apa? Untuk apa? Saudara, orang tua kita bukan tidak ada kerjaan. Orang tua kita bukan niat untuk menyiksa saudara dan saya. Memangnya saudara pikir ngeles ini, ngeles itu, Inggris, Jerman, bahasa Mandarin, emangnya itu murah? Bahkan untuk ngeles aja itu kadang-kadang bisa lebih mahal dari sekolah saudara di sana. Orang tua melakukan seperti itu bukan tanpa tujuan, tapi dia mau membekali kita, membekali saudara untuk apa? Masa depan yang lebih baik lagi. Karena apa? Dengan kita kepandaian dan kita punya ilmu, dengan kita punya bekal itu, kita siap menghadapi. Bahkan Tuhan sendiri berkata, lihat saudara, firman Tuhan berkata di dalam Lukas 10 ayat 3. Kita lihat Lukas 10 ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Artinya dengan kata lain, saudara, kita tuh seperti anak domba. Domba tidak punya tanduk, masih anak-anak. Tapi di keliling kita ada serigala-serigala, itulah dunia. Kalau kau tidak mau dididik oleh Allah, kalau kau tidak mau dididik oleh orang tua, siap-siap dididik oleh orang-orang dunia, siap-siap dididik oleh serigala-serigala. Engkau akan jadi makanan daripada serigala. Engkau akan dibuli di serigala. Engkau akan mati tersiksa di sana. Atau kau menjadi domba berbulu serigala, atau serigala berbulu domba. Saudara, ini yang terjadi. Tuhan sudah tahu dan mengingatkan dunia itu seperti apa, tidak seperti apa yang ada dalam rumah tangga kita. Kalau kau tidak siap lulus didikan orang tua, didikan daripada Tuhan, siap-siap kau dididik, dipaksa di sana. Kita lihat di dalam ayat 15. Kita lihat di dalam ayat 15. Kembali kepada Lukas 15. Kita lihat ayat ke-15. Lukas 15. Kita lihat dalam ayat yang ke-15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lihat, disuruh menjaga ladang, disuruh menjaga domba, dia tidak mau. Hari ini dia kerja. Hari ini dia kerja menjaga babi. Saudara tahu gak sih babi? Itu baunya luar biasa. Saudara kalau pergi ke kandang babi, saudara tidak pegang babi. Saudara cuma pergi ke kandang babi, keluar dari kandang babi, itu bau babi itu melekat di dalam tubuhmu. Itu saya pernah lihat dan pernah masuk. Begitu saya melihat sesudah saya masuk ke kandang babi, masuk ke satu bus gempar. Ini bau apa? Bau babi melekat.
itu baru berada di tengah-tengah babi untuk bau, apalagi ada di tengah-tengah dan rawat babi. Bagaimana rasanya? Ayo dah. Disuruh ngangon kambing domba daripada orang tua, engkau pilih kandang babi. Hah? Pilihanmu lah. Lebih bau, lebih jorok, lebih keras. Saudara, kita lihat lagi ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lihat kejamnya daripada dunia. Kalau kita sama orang tua kita kerja. Papa makan apa, kita makan apa. Papa makan enak, kita makan enak. Tapi kalau kau kerja dengan orang lain, kau makan sendiri, dia makan sendiri. Kelas makanannya berbeda. Engkau kelas makanan buruh. Makanan tukang di sana. Dan ini lebih daripada itu. Makanan babi. Artinya dengan kata lain, bukan makanan yang layak yang dia bisa makan walaupun murah. Tapi makanan yang babi yang tidak layak dia makan pun tidak dikasih. Kejamnya daripada dunia. Kalau kau tidak mau dididik oleh orang tua, kalau kau tidak mau dididik oleh Allah, siap-siap kau menghadapi kenyataan. Tidak ada yang punya belas kasihan sama kamu. Mau makan itu makanan babi. Kalaupun dikasih makanan babi, mau sakit perut, mau enak, tidak enak, rasain sendiri. Mereka tidak peduli, itu urusanmu. Mereka tidak peduli kau menderita. Mereka tidak peduli akibat makan babi. Makanan babi itu kau sakit perut. Mereka tidak peduli. Hari ini kau tidak kerja, tidak dapat gaji. Hari ini kau tidak dapat kerja, tidak dapat gaji, tidak dapat makan. Itu urusanmu. Saudara, siapapun kita di tempat ini. Kalau kau mau dididik, kalau kau tidak lulus dididikan dari orang tua, kau juga tidak akan lulus masuk ke sana. Kau akan getar sama-sama, akan kecewa di sana. Kita lihat firman Tuhan. Lihat ayat ke-17. Lihat ayat 17. Lukas 15 ayat ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku. Dan berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Itulah yang terjadi. Memang saudara kadang-kala kalau kita dalam keadaan posisi seperti ini, kita tuh nawang sitawan gitu, sinawang itu saling memandang rumput tetangga tuh lebih enak, rumput tetangga tuh lebih hijau, kita lebih enak, lebih suka di sana. Kau apa yang ada dalam tanganmu, engkau tidak pernah menghargai, engkau lebih suka kepada hal-hal yang belum kau kuasai. Kau iri, kau dengki, kau ingin ke sana, padahal itu tidak sebaik dengan apa yang ada dalam diri kita. Begitu kau lepaskan ini, baru kau berkata, kenapa aku lepas ya? Enak ya. Itu yang terjadi. Lihat si bungsu. Dalam keadaan seperti itu dia baru ingat saat dia sudah lepas daripada orang tuanya. Dia baru ingat enaknya di sana, kerjanya dengan orang tua, makan yang didapatkannya. Kemudian penderitaannya, sukacitanya tidak sebanding dengan penderitaan yang seperti ada sekarang. Menyesal. Saudara, kalau tidak siap untuk dididik oleh orang tua, siap-siap mengalami hal seperti ini. Kalau tidak kuat iman kita, kita akan bersungut-sungut. Kita akan kacau hidup kita. Oke, kita lihat lagi satu contoh yang luar biasa, saudara. Oke, di dalam Lukas 22 ayat 31 sampai dengan 35. Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf kuatkanlah saudara-saudaramu. Apa jawab Petrus? Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Aku siap, Tuhan. Oh, haleluya. Itulah kadang-kala. Kadang-kala kalau kita tidak dicobai, kadang-kala kalau kita menyesal, kadang-kadang kalau kita tidak menghadapi itu semua, kita merasa kita kuat, kita merasa kita mampu, kita merasa kita benar. Apapun keputusan kita, kita merasa kita lebih benar. Orang tua kita kolot, orang tua ketinggalan zaman, orang tua suka mengekang, orang tua jahat. Seringkali kita mengasumsi seperti itu. Tapi begitu segala sesuatunya menghadapi kenyataan, baru kita berkata, oh betapa baiknya, betapa terlambat, saudara. Ada jemaat Tuhan dan berkata gini, heran ya, saya baru ngebohong sekali aja udah ketahuan. Saya bingung, ada orang yang bohongnya tuh luar biasa, sampai begitu luar biasa. Itu bertahun-tahun tuh gak ketahuan, malah dia kaya, dia sukses, dia berhasil. Lah gua cuman bohong sekali aja udah ketahuan. Dia baru nipu sekali saja, saudara.
Dia baru dipus, dia baru salah sekali. Dia baru salah sekali. Udah Tuhan dihantam seperti itu. Dia lihat orang lain salah berkali-kali. Kagak ada yang peduli, nggak ada yang hantam, nggak ada yang seperti itu. Kita jelas dia salah. Saudara, jemaat tanya seperti itu dan berkata, itu Tuhan tidak adil. Masa kau baru bohong sekali aja, udah diomelin. Baru salah sekali aja, sudah dihukum. Tuhan tuh kejam sekali. Saudara, dia tanya sama saya seperti itu. Langsung saya berkata, saya jawab dengan pertanyaan. Saya jawab juga dengan pertanyaan. Gini, kamu pernah naik mobil? Kamu pernah naik mobil begitu stop lampu merah? Kamu lihat ada di samping kanan, ada anak kecil. Anak kecil umur 5 tahun, 60 tahun. Ada di tempat traffic light. Ada di tempat begitu rame perempuan. Oke, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kau diam saja. Paling-paling kau memberi dan kau berkata kasihan dia. Anak kecil umur segitu ada di tempat keramaian. Tak kita di sini. Jam berapa harus masuk jam segini? Kita baru mau keluar pintu saja sudah pam. Bahkan anak kecil itu sampai jam 8, jam 9 masih ada di sana. Mana orang tuanya? Saudara, boro-boro jam 8, jam 9, jam 6 aja sudah disuruh masuk. Maghrib masuk ke dalam, cepat mandi, cucian. Kenapa? Karena kita anak papa kita. Anak di lampu merah bukan anak kita. Mau main, mau tabrak, mau sakit, terserah. Mau jam 8, jam 9, jam 10, terserah, itu bukan anak kita. Kalau selama ini kita merasa tertekan dengan apa yang terjadi. Sepertinya kenapa salah sedikit, kenapa dihukum, kenapa? Ingat saudara, karena engkau anaknya Tuhan. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau kita tersesat, Tuhan tidak mau hidup kita berantakan, hancur. Oleh karena itu dia sangat-sangat peduli dengan saudara. Oleh karena itu siapkan diri kita. Kalau tahun 2022 Tuhan kayaknya sebegitu kejam, sebegitu keras untuk mendidik kita. Lembutkan hatimu, taatilah. Karena segala sesuatu ada maksudnya. Untuk memasuki tahun 2023 bersama dengan dia, dengan ketaatan kita melihat hasil daripada didikan Allah. Meraih kemenangan 2023. Ada amin? Itu dengan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak. Siapkan hati kami Bapak. Untuk dibentuk, untuk dididik. Remukkan semua Tuhan. Hancurkan semua kekerasan-kekerasan yang bukan daripadamu. Sehingga kami siap untuk menghadapi tahun 2023 bersama dengan Engkau. Kami tidak berjalan sendiri. Karena Tuhan ada menyertai kami. Berkati jemaatmu dimanapun mereka berada dengan berkat yang melimpah. Berkati negara kami, presiden, wakil presiden, gubernur, dokter, suster, dan semua jajaran sampai yang terendah. Tutup bungkus negara kami dan kuasa darahmu. Pulihkan ekonomi negara kami. COVID-19 sudah dapat ditanggulangi karena ada orang benar yang selalu berdoa untuk itu semua. Terima kasih untuk kesempatan pada saat kesempatan ini Tuhan. Nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan saudara. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.